Ya, lalu seperti apa persiapan putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait uji materi batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden? Kita sudah terhubung dengan rekan Leo Chandra. Leo Chandra, seperti apa persiapan di sana? Selamat pagi Putri dan juga pemirsa. Saat ini memang untuk di gedung Mahkamah Konstitusi tempat saya mengabarkan untuk Anda, di mana diketahui bahwasanya sejumlah rekayasa lalu lintas dilakukan mulai dari Patung Kuda hingga ke Jalan Veteran 1, 2, dan 3 yang memang diketahui sudah ditutup, dan untuk Jalan Merdeka Utara juga diketahui memang sudah ditutup. Namun saat ini memang sempat dilakukan situasional arus sejumlah jalan, diketahui memang masih adanya masyarakat ataupun pengendara sepeda motor yang memang masih bisa melalui dari Jalan Merdeka Utara menuju ke Patung Kuda. Namun saat ini memang diketahui bahwasannya untuk pembacaan keputusan MK terkait dengan ambang batas usia capres dan juga cawapres pada pemilu 2024 mendatang ini, yaitu minimal harus berusia 40 tahun, dan diketahui memang dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, dan untuk sidang sendiri itu akan dilakukan di gedung MKRI 1 lantai 2 Jakarta Pusat. Dan memang diketahui memang sejumlah kendaraan dan juga pengamanan dari pihak kepolisian dan juga tim gabungan, di mana dikerahkan sebanyak 1.992 tim gabungan mulai dari kepolisian hingga juga TNI yang akan bersiap untuk mengamankan di sekitaran depan gedung Mahkamah Konstitusi. Dan memang ini merupakan terkait dengan keputusan ini mengandung simpatik ataupun respon dari masyarakat dan juga sebagian dari demonstran yang tergabung dalam sejumlah mahasiswa, di mana memang diketahui terkait dengan unjuk rasa ini mereka menyuarakan keresahan terhadap netralitas dan juga integritas dari Hakim Mahkamah Konstitusi, dan juga mereka menyorotin terkait dengan Kaisang Pangarap ini baru saja terpilih menjadi ketua dari partai politik, dan diketahui juga bahwasannya dari penggugat terkait dengan ambang batas usia ini, PSI juga memberikan gugatannya pada 9 Maret 2023 kemarin, dan juga di mana adanya hubungan kedekatan kekerabatan dari Ketua MK Anwar Usman dengan keluarga Presiden Joko Widodo, dan juga naiknya nama Gibran ini juga disinyalir terkait dengan memang diketahui bahwasannya nama Gibran ini naik ke publik terkait dengan terpilihnya atau ditunjuknya Gibran menjadi cawapres. Namun sampai saat ini memang belum diketahui Gibran ini akan menjadi cawapres ataupun cawapres dari bergabung dengan koalisi dengan siapa. Dan untuk saat ini memang kami akan terus menunggu dan juga memantau terkait dengan unjuk rasa ataupun penolakan dari sejumlah aktivis ataupun mahasiswa yang memang diketahui bahwasannya sampai saat ini Mahkamah Konstitusi belum melakukan sidang keputusan terkait dengan ambang usia capres dan juga cawapres. Begitu Putri, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Leo Chandra. Kita masih sama-sama menantikan seperti apa putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi batas usia calon presiden ataupun calon wakil presiden. Kita juga akan lihat konsistensi dari Mahkamah Konstitusi ini seperti apa hari ini. Karena kita tahu sudah 8 kali sebenarnya ajuan ataupun gugatan uji materi batas usia ini ditolak oleh MK. Nah, seperti apa hari ini kita akan bahas bersama dengan Prof. Juanda, pakar hukum tata negara. Prof, kalau melihat ini sebenarnya semestinya, atau mungkin kita berandai-andai mungkin ya, Mahkamah Konstitusi semestinya menolak atau justru ada kemungkinan lain? Kalau bicara pertanyaannya semestinya, berarti kan bicara hukum, prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang saya pahami. Di dalamnya adalah hukum, konstitusi, undang-undang, dan paradigma hukum yang lain. Maka tentu ya saya pikir jelas jawabannya ini adalah wajib ditolak. Wajib ditolak. Nah, kenapa saya tekankan wajib ditolak? Artinya tidak ada alasan apapun yang dapat diterima ya untuk menerima. Karena apa? Banyak sekali alasan-alasan yang bisa kita ajukan dalam forum ini. Baik itu dari segi soal argumentasi hukum konstitusinya, maupun tadi dibicarakan soal konsistensi sendiri dari putusan-putusan yang selama sebelumnya ini. Ya, saya pikir ya lebih dari 7, mungkin 8, bahkan 9 ya putusan yang sebelum ini. Yang kita lihat itu adalah selalu ditolak, dan alasan ditolak putusan itu menganggap yang berupa usia adalah open legal violation. Artinya bukan wewenang MK seharusnya. Bukan wewenang MK, dan tidak ada alasan MK untuk menerima kalau itu bicara semestinya. Ya.
Nah, itu artinya semestinya itu kriterianya adalah konstitusi. Oke, prinsip open legal policy ini. Nah, kita akan bahas nanti. Ini sebenarnya gugatan ini atau uji materi ini persoalan konstitusional atau tidak sebenarnya, Prof. Tapi nanti dijawab usai jeda. Kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama Pagi. Ya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita tadi. Pertanyaan saya sebelumnya, Prof, apakah permohonan uji materi batas usia Capres-Cawapres ini itu termasuk permasalahan konstitusional secara hukum nggak? Enggak, saya kira itu sudah jelas. Karena kalau konstitusional secara hukum pasti nanti kan diterima. Ya kan namanya open legal policy itu artinya tidak ada hal-hal yang normatif secara konstitusional, hal itu layak pertama diatur dalam konstitusi, ya. Kemudian memang alat ujinya ada tidak di dalam konstitusi. Nah, karena ini menyangkut soal adalah kewenangan dari pembentuk undang-undang secara terbuka, Parlemen, kebijakan hukum, ya. Apalagi ada kaitan, coba kita lihat di pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Ya, di situ jelas syarat-syarat. Nah, gitu. Syarat-syarat calon presiden dan wapres itu diatur lebih lanjut dalam bentuk undang-undang. Artinya dalam bentuk undang-undang artinya itu adalah kewenangan dari pembentuk undang-undang berarti. Dalam hal ini parlemen sebenarnya yang punya wewenang. Parlemen dan tentu pemerintah lah. Dua ini plus kalau itu menyangkut soal otonomi daerah, hubungan pusat daerah, plus lagi DPD. Tiga ini. Nah, jadi ini pembentuk undang kita. Nah, oleh karena itu saya pikir ini jelas bahwa ini adalah open legal policy. Tapi bagaimanapun kita tidak boleh mengatakan ini adalah salah, tidak salah. Ya, setiap orang yang menganggap dirinya atau haknya, kewenangannya dirugikan oleh undang-undang itu sendiri, maka berhak untuk menguji di Mahkamah Konstitusi. Nah, cuman masalahnya apakah ini diterima atau tidak, itulah yang kita inginkan dan itulah yang kita tunggu hari ini. Ya, putusan Mahkamah Konstitusi apakah memang berdasarkan konstitusi atau berdasarkan kebiasaan selama ini berdasarkan putusan-putusan yang sudah ada misalnya. Nah, kita cek ini masyarakat bangsa Indonesia hari ini menilai dan menguji apakah hakim konstitusi konsisten apa tidak. Ya. Lalu apa dampaknya jika MK, kalau tadi dikatakan ini adalah open legal policy, kemudian MK mengabaikan prinsip tersebut, apa dampaknya? Ya, banyak sekali. Pertama soal ya efek sosial, efek politik, kewibawaan hakim konstitusi sendiri. Dan ingat, untuk menjadi hakim konstitusi ada syarat-syaratnya. Sudah diatur di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, termasuk dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman misalnya. Jadi hakim itu berintegritas, tidak melakukan perbuatan tercela, ya, adil dan negarawan. Nah, artinya tidak negarawan kalau sudah tidak lagi menegakkan konstitusi. Dan ingat, Mahkamah Konstitusi itu dibentuk sejarahnya dalam kerangka mengawal konstitusi, ya, the guardian of the constitution. Jadi mengawal konstitusi. Kalau begini bukan mengawal konstitusi, seandainya nanti putusannya dikabulkan. Yang tadi pertanyaan tadi dikabulkan. Misalnya. Oke, ini kalau dikabulkan lalu prosesnya seperti apa, Prof? Ya, kalau dikabulkan berarti diterima, terus final and binding, langsung berlaku. Bisa berlaku di 2024? Sekarang. Di pemilu ini atau nanti mungkin di pemilu selanjutnya? Itu. Memang begitu karakteristik putusan MK itu berlaku berdetik diucapkan. Karena berarti ini bisa jadi ini ada politisasi yudisial dong kalau begitu. Karena kan ini menjelang 3 hari pendaftaran. Kemudian juga menjelang pemilu 2024. Pertanyaan yang perlu dibahas juga. Pertanyaan, kenapa sebelum pendaftaran diputuskan? Ini kan banyak berseliweran, beragam penafsiran masyarakat, ya. Ini jangan disalahkan ketika masyarakat banyak juga bertanya, loh kenapa akhirnya mengkait dengan A, B, C, kepentingan ini. Karena momentumnya memang pada saat jelang pemilu. Jadi kita minta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat, ya, yang mulia, jadi jangan macam-macam,
ya, jangan bermain-main. Ini menyangkut soal negara 10-5 tahun ke depan. 10-5 tahun ke Ya. depan. Tapi ini menarik juga nih Prof, soal posisi Ketua MK ini kan juga adalah adik ipar dari Presiden kita nih, bahwa ada aturan sebenarnya ini tuh sebenarnya hakim harusnya mundur dalam kasus yang berhubungan dengan hubungan darah begitu kan. Kita tahu juga isu yang beredar di sana bahwa upaya gugatan ini, permohonan ini juga untuk memuluskan jalannya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi, digadang-gadang menjadi peserta pemilu lah di 2024. Nah, harusnya MK bersikap seperti apa nih? Atau khususnya Ketua MK Anwar Usman nih seperti apa sikapnya? Karena ada aturannya sudah. Ya, ada tertulis. dua landasan yang untuk kita jadikan sandaran, bahwa kalau posisi seperti ini ya sudah jelas wajib si Pak Usman ya. Iya, Anwar Usman. Anwar Usman itu yang mulia itu ya, itu mundur. Gitu loh. Landasannya satu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman jelas mengatakan di situ ya, itu walaupun memang secara umum tidak tegas mengatakan hakim konstitusi, tetapi yang namanya hakim apabila terjadi ya ada di situ konflik kepentingan atau kepentingannya sudah jelas ada di situ, baik langsung maupun tidak langsung dengan perkara itu mundur. Satu. Dua, di dalam kode etik jelas mengatakan wajib mundur. Nah, pertanyaannya disinilah letaknya, saya katakan, saya ingatkan kembali, jangan hanya bisa menggunakan berlindung di marwahnya hakim konstitusi, tapi tidak konsisten dengan ketentuan konstitusi plus kode etik hakim konstitusi ya. Harusnya di sanalah letaknya ujian yang sangat konkret hari ini dibuktikan bahwa negarawan. Ya. Kalau negarawan ya tidak melanggar kode etik hakim dong, ya. Nah, dan seluruh mata hari ini memandang dari Sabang sampai Merauke, bahkan mungkin luar negeri, orang-orang Indonesia yang berkepentingan ini menilai. Nah, oleh karena itu saya kira dengan tetap berpikir positif kepada Pak Usman, ya, bahwa satu mundur, yang kedua putusan itu adalah putusan yang tetap menegakkan hukum dan keadilan. Baik. Jadi ada tiga yang harus diperhatikan. Pertama, menegakkan konstitusi sekaligus menegakkan hukum sekaligus menerapkan. Yang ketiga adalah mewujudkan keadilan hari ini. Baik, Prof Juanda, terima kasih banyak penjelasannya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya terkait putusan MK ini nanti seperti apa hasilnya. Nanti kita akan bergabung lagi dengan Prof Juanda di Breaking News TV One, pemirsa. Jadi jangan kemana-mana. Terima kasih banyak, Prof Juanda atas waktunya di Kabar Utama Pagi. Selamat pagi. Ketemu lagi nanti ya? Ya, nanti kita ketemu lagi. Baik, kita akan jeda dulu pemirsa. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama Pagi.